Halo guys, welcome to Rapi Talk, Rapi Air Talking. Oke guys, balik lagi di channel YouTube Rapi Tech bersama gua Calvin. Hari ini kita mau ngebahas 5 cara memilih vendor aplikasi supaya nggak gagal project. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rapi Tech. Dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman buruk waktu milih atau kerjasama bareng sama vendor aplikasi? Terus kalian tahu nggak cara untuk meminimalisir resiko-resiko ketika project bareng sama vendor-vendor aplikasi? Pasti dong kalian pernah ngalamin pengalaman buruk, minimal kalau nggak projectnya gagal, terus juga dikerjanya lama, atau mungkin yang paling parah ditinggalin sama vendor aplikasinya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas 5 tips cara memilih vendor aplikasi supaya kalian gak gagal project. Oke, cara yang pertama adalah kalian bisa Google nama vendor atau software house-nya. Jadi kalian bisa cek yang pertama dari websitenya mereka, rekam jejak elektroniknya, misalnya dari website kalian bisa, mungkin ada YouTube channelnya, ada Instagramnya, ada Facebook dan lain-lain. Kalian bisa cek dari situ. Terus yang berikutnya selain cek sosial media dan websitenya, biasa kalian tuh bisa download company profile-nya. Dari company profile-nya itu nanti kalian bisa cek deh, bisa lihat-lihat tuh portfolio si vendor atau si software house itu apa aja. Selain itu juga kalian udah cek semua download portfolionya, ada nggak tuh kira-kira project yang mirip sama yang mau kalian coba kerja sama bareng lagi nih sama mereka. Biasanya kan kalau misalnya mereka udah ada pengalaman di project sebelumnya, project yang kalian ini harusnya sih nggak gitu susah karena mereka udah punya pengalaman di project yang serupa nih, yang sama. Itu tips yang pertama. Oke, yang kedua adalah kalian mungkin bisa cari tahu lebih dalam lagi software house atau vendor yang kalian ini kebanyakan dia ini timnya freelance atau memang benar-benar timnya in-house. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka punya tim in-house, mungkin secara kolaborasi dan secara kerja sama mereka kan lebih akrab, lebih kuat lah gitu. Timnya lebih solid dibanding mereka kebanyakan mayoritas tim freelance. Karena resikonya kalau tim freelance sendiri, perusahaan itu misalnya projectnya sama kita timnya freelance, itu nanti project kita ada kemungkinan berapa persen tuh chances buat kita gagal. Salah satu misalnya programmer yang freelance-nya mungkin tidak bertanggung jawab, programmer freelance-nya mungkin di tengah jalan tiba-tiba berhenti nih, dia nggak mau ngelanjutin projectnya lagi atau nggak mau bekerja sama dengan perusahaannya itu lagi. Yang ketiganya, biasanya kalau programmer freelance itu susah untuk kita push untuk lebih cepat atau lebih secara pekerjaannya speednya tuh ngikutin speednya kita, karena kan biasanya ya rata-rata biasanya tuh programmer freelance itu punya pekerjaan utama, atau misalnya emang dia juga pure freelancer tapi kan dia kan megang banyak project. Biasanya freelancer tuh pegang banyak project, jadi nggak disarankan untuk memilih vendor atau software house yang kebanyakan timnya adalah freelancer gitu. Tapi secara komposisi, misalnya perusahaan itu, software house itu atau vendor itu lebih banyak tim in-house-nya atau tim-tim intinya lebih banyak dibanding tim freelance-nya, itu nggak jadi masalah. Itu yang penting tim intinya atau tim utamanya kita harus tahu mereka tuh in-house di dalam perusahaan itu. Tetapi kan sulit juga, gimana sih kita bisa cari tahu nih orang ini di perusahaan ini in-house atau freelance. Tapi itu mungkin kalau misalnya kita dapat informasi itu bisa jadi salah satu hint untuk kita tanya ke vendornya atau ke software house-nya, tim kalian in-house semua atau freelance sih? Gitu. Terus yang ketiga adalah kontrak. Kontrak jadi suatu hal yang
esensial nih, nggak kalah penting untuk kalian juga harus bahas nih. Pentingnya kontrak itu ya ngebahas 3 hal sebenarnya yang penting. Yang pertama adalah di dalam kontrak itu yang harus dibahaskan timeline pengerjaannya, hak-hak dan kewajibannya, terus juga scope pekerjaannya apa aja sih yang menjadi kewajiban si penyedia layanan atau jasa ini, si software house ini, apa aja sih yang harus mereka kerjain, kewajiban-kewajiban mereka. Terus di kontrak juga ngomongin masalah term of payment, pembayaran nih. Pembayaran, misalnya pembayarannya dilakukan DP dulu, terus nanti UIT, habis itu setelah go live atau gimana. Nah itu juga penting tuh dibahas dan dituangin di kontrak supaya kita juga misalnya contoh kerja sama vendor, kita kasih DP dulu kan, itu kan untuk mitigasi resiko kita nih sebagai customer, daripada contoh dalam tanda kutip kita kasih full payment kan nggak mungkin terus mereka langsung kabur. Makanya biasanya sih per progress dari DP nanti pas ke fasenya yang berikutnya adalah testing nih, UIT, testing bareng customer. Fase paling terakhir adalah full paymentnya ketika aplikasi ini udah go live. Atau setelah go live tuh ada biasanya idealnya sih 3, tapi kadang ada yang 4 term of payment. Yang keempat biasanya tuh dia minta garansi atau waranti setelah go live itu 1 bulan kah atau 2 bulan kah. Nah baru si user itu full payment. Nah itu bisa kalian negosiasikan dari sisi customer dan dari sisi vendor atau dari software house-nya. Nah fungsi dari kontrak itu juga sebenarnya selain ngomongin 3 hal tadi, timeline, biaya, terus juga hak dan kewajiban, tanggung jawab, itu juga bisa jadi tools untuk saling jaga nih ketika terjadi kesalahpahaman atau misalnya terjadi selisih paham nih. Nah kontrak itu bisa kita jadikan pegangan nih untuk si vendor dan untuk si customer juga nih untuk nyari jalan keluarnya. Dan biasanya sih kalau pengalaman kita kontrak itu sih nggak menjadi acuan selama vendor itu atau software house itu bertanggung jawab sama projectnya, atau si customer itu pun bertanggung jawab atas pembayarannya, kayak gitu. Oke, jadi yang keempat adalah tech stack. Kenapa tech stack itu penting? Karena tech stack itu adalah daftar layanan teknologi yang digunakan oleh si vendor atau si software house. Nah itu bisa kita cocokkan dengan kebutuhannya si customer. Kebutuhan si customer. Jadi misalnya contoh kita sebagai customer butuh aplikasi atau sistem yang levelnya itu nggak enterprise, misalnya di bawahnya kita bisa pakai konsep yang atau ngambil tech stack yang untuk medium. Nah kalau misalnya mau enterprise kita bisa milih tech stack yang lebih enterprise. Nah biasanya kita sebagai vendor atau software house itu kita bisa dibilang tanda kutip sebagai konsultan. Kita bisa ngasih referensi tech stack apa sih yang bisa kita deliver ke customer ini. Misalnya contoh dia udah pakai sistemnya atau pakai sistem yang existing itu masih dalam tanda kutip belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dia yang sekarang. Misalnya terlalu lambat, terus juga secara bahasa pemrograman belum terupdate, belum yang up to date yang sekarang. Jadinya kita bisa menyarankan, oke Pak, mendingan kita referensikan. Misalnya contoh kita referensi bahasa pemrograman yang lain. Ini biasanya sih nanti ada sesi diskusi, terus ada landasan-landasannya. Kenapa kita nyaranin ini? Karena misalnya secara concurrent-nya bisa mencakup lebih besar, kayak gitu. Nah, yang kelima adalah metodologi pengerjaan yang biasa dipakai si vendor atau si software house ini. Nah, ini kita harus tanya juga nih, kalian biasa metodologi pengerjaannya tuh pakai metodologi apa sih? Nah, cocok nggak sama yang kalian butuhin? Misalnya contoh, kalian butuh mendevelop suatu aplikasi yang kalian sendiri pun belum tahu nih arah ke depannya mau kayak gimana nih finalnya. Nah itu biasa disarankan untuk menggunakan misalnya metodologi A. Nah kalau misalnya kalian udah tahu
pengen bikin apa, terus pengen bikin apa, semua requirement-nya udah jelas semua di depan. Nah itu kalian bisa pakai yang misalnya yang waterfall kayak gitu. Nah kalian harus tahu nih si vendor atau si software house ini, dia ini make metodologi yang mana. Nah ini kalian harus tanya nih, harus diskusiin, soalnya biasanya masalah metodologi ini ada hubungannya sama yang sebelum-sebelumnya. Misalnya contoh yang kontrak. Nah itu nanti nyambungnya ke scope of work-nya kalian. Nanti tanggung jawabnya sampai mana sih, cara kerjanya gimana. Terus juga itu satu ngaruh lagi ke term of payment-nya. Karena term of payment yang sebelumnya udah dijelasin itu, dia itu cocok sama yang waterfall. Nah kalau untuk yang agile itu biasa monthly base. Jadi term of payment-nya bulanan berdasarkan milestone atau pencapaian dari development suatu sistem ini. Oke, kesimpulan dari 5 hal ini gua rasa udah cukup, dan ini sih menurut gua ini 5 tips dari gua menurut gua yang bisa ngebantu kalian untuk meminimalisir gagal project. Jadi sebenarnya gagal project itu bukan melulu karena si vendor atau si software house-nya, tapi terkadang karena ketidaktahuan atau informasi yang kurang dari sisi kita customer atau dari sisi vendor tuh kurang menggali lebih dalam. Jadi misalnya kebutuhannya apa, ternyata mereka bisa delivernya apa, taunya kebutuhan. Biasanya itu sih yang jadi kendalanya, bukan masalah si vendornya. Dan juga dari sisi customernya mungkin juga mereka itu project pertama mereka dan mereka kurang diedukasi oleh si vendornya gimana sih term of payment-nya, gimana sih metodologi yang dipakai, gimana sih teks apa aja sih yang dipakai. Nah paling itu sih menurut gua. Jadi semoga 5 hal ini dapat ngebantu kalian waktu milih vendor yang cocok dengan kalian. Oke, itu tadi 5 tips memilih vendor versi gua. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Sama jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bantu kita untuk terus bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!